Om Swastiastu Pak Yan. Navigator Pak Yan. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara yang sudah dilakukan pada observasi di bulan Agustus. Bagaimana perasaan Pak Wayan saat kita melakukan observasi kemarin? Itu untuk observasi dapat tambahan ilmu dari rekan-rekan sejawat dan dapat tambahan juga sama teman-teman gimana baiknya kita mengajar di kelas. Berarti Pak Yan sudah melakukan perbandingan dengan teman-teman saat kita melakukan observasi dan penilaian terhadap pembelajaran teman yang lain. Seperti itu. Menurut Pak Yan, kejadian menarik apa yang sudah Pak Yan lakukan saat observasi kinerja tersebut? Nah, kejadian menarik itu waktu pembelajaran di kelas, anak-anak itu bekerja kelompok ya, itu yang menariknya. Jadinya teman-teman yang lain di siswa-siswa yang lain itu bisa bertanya kepada teman yang lain, oke, gimana cara membuat ini gitu. Dia sharing lah di kelas. Berarti anak-anak itu sudah kita melakukan kegiatan bekerja kelompok dan semua punya peran begitu Pak ini. Jadi perilaku kinerja yang sudah dilakukan secara efektif itu apa saja Pak Yan? Yang secara efektif, nah sebelum anak-anak mulai pembelajaran itu kita ada literasi dulu, terus afirmasi pagi tetap. Sebelum mulai pembelajaran, terus anak-anak pas pada saat pembelajaran kalau bosan diajak ice breaking biar anak-anak semangat pada saat pembelajaran lah gitu. Ya. Jadi kita sudah melakukan afirmasi pagi serta refleksi saat akhir pembelajaran begitu ini. Jadi ada nggak pembelajaran yang kemarin itu tidak merasa yang tidak efektif melakukannya? Ada nggak? Ada beberapa, karena ini dilihat dari situasi anak, ada anak yang kurang memahami, karakter anak berbeda-beda, itu yang kendalanya kemarin di kelas. Gitu. Kemarin saya lihat Pak Yan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada yang melakukan kegiatan secara kontekstual dengan PowerPoint dan melakukan apresiasi terhadap anak-anak yang lain. Apakah Bapak bisa melakukan hal tersebut kembali? Bisa untuk berlanjutnya bisa. Terus kalau seperti itu ada kendala-kendala yang dilihat, apakah langkah-langkah yang Bapak akan lakukan saat berobservasi berikutnya? Kendalanya sih belum ada, sudah memadai dari sarana prasarana, dari buku udah lengkap di kelas tuh. Nah, jika tidak ada kendala, apa yang bisa saya sebagai dukungan Pak Yan untuk pembelajaran berikutnya, apakah yang bisa saya bantu untuk mendukung pembelajaran berikutnya? Mohon bimbingannya sih, kalau ada pembelajaran baru yang menarik seperti gasing kemarin gitu. Berarti Pak Yan akan melakukan pembelajaran mengadopsi dari rekan-rekan yang sudah berbagi praktek baik. Jadi kapan perencanaan itu, tanggal berapa perencanaan itu dilakukan di bulan Oktober, nanti informasikan lebih lanjut. Jadi ada nggak potensi yang bisa membuat Pak Yan tidak efektif dalam melakukan kegiatan? Belum ada. Jadi apa kesimpulan? Bisa nggak Pak Yan menyimpulkan apa kesimpulan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir? Nah, kesimpulan itu secara keseluruhan pembelajaran yang efektif untuk yang akan dilakukan biar anak lebih senang, lebih giat dalam belajar, itu biar gak bosan di kelas, itu biar menarik pembelajarannya. Menarik ya Pak Yan ya, menarik dan melakukannya dengan afirmasi juga, terus berdiferensiasi juga nih. Terus upaya pembelajaran yang Pak Yan akan lakukan untuk kedepannya seperti apa Pak Yan? Apakah kita dalam komunitas belajar itu bisa efektif dalam pembelajaran Pak Yan? Bisa
selain di komunitas belajar, apa kira-kira yang bisa menyebabkan pembelajaran di dalam kelas itu lebih efektif? Melalui tanya jawab sama teman, sama gini sama siswanya, terus pelajarannya, terus dikasih reward, dikasih apa namanya? Siapa yang anak-anak yang lebih pintar, lebih banyak menjawab, dikasih reward ya. Apakah Pak Yan bisa melanjutkan pembelajaran? Apakah perlu PMM itu bagi kita semua? Sangat perlu. Terima kasih Pak Yan. Untuk kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan pembahasan ini.